Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan analisis kurikulum 1984 dan 1994. Assalamualaikum, nama saya Eva. Untuk slide pertama, saya akan menjelaskan kurikulum tahun 1984. Kurikulum ini disebut sebagai penyempurnaan dari kurikulum 1975 yang memiliki ciri-ciri yaitu berorientasi kepada tujuan instruksional. Yang kedua adalah pendekatan pengajaran, yaitu berpusat pada anak didik melalui cara belajar aktif. Yang ketiga adalah materi pelajaran yang dikemas itu menggunakan pendekatan spiral. Spiral sendiri adalah pendekatan yang digunakan dalam pengemasan bahan ajar berdasarkan kedalaman dan keluasan materi pelajaran. Selanjutnya, ciri-ciri kurikulum ini adalah menanamkan pengertian terlebih dahulu, baru diberikan latihan. Yang kelima adalah materi yang disajikan itu berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan siswa. Yang terakhir adalah menggunakan pendekatan keterampilan proses. Kurikulum tahun 1984 ini memiliki kelebihan juga, yaitu pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dalam pembelajaran, yaitu terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional, dengan harapan siswa itu memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam aspek pengetahuan, aspek sikap, maupun keterampilan. Untuk kekurangannya sendiri adalah posisi siswa itu ditempatkan sebagai subjek belajar. Yang kedua, itu banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan kurikulum ini. Yang terlihat adalah suasana semakin gaduh di ruang kelas karena siswa berdiskusi. Di sana sini ada tempelan gambar, dan yang mencolok, guru tidak lagi mengajar model berceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan penjelasan kurikulum 1994. Kurikulum 1994 ini dibuat sebagai penyempurna kurikulum 10 tahun yang lalu pada tahun 1984. Nah, ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 2 tahun 1989. Bisa dicek tentang sistem pendidikan nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pembelajarannya, yaitu dengan mengubah dari sistem semester dulu, sekarang diubah menjadi sistem catur bulan pada kurikulum 1994. Nah, dengan sistem catur bulan yang pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap, diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi yang lebih luas dan cukup banyak. Nah, dari sistem kurikulum tahun 1994 ada ciri-ciri yang menonjol dalam pemberlakuan kurikulum ini. Di antaranya, 1. Pembagian pelajaran di sekolah wajib semuanya pakai sistem catur bulan. Kemudian nomor 2, ciri-cirinya pembelajaran di sekolah itu lebih menekankan materi pelajaran yang cukup padat, bisa berorientasi kepada materi dalam pelajaran ataupun isi materi. Kemudian nomor 3 ini kurikulum 1994 bersifat populis. Bagaimana? Yaitu memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Gitu. Dan keempat, dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa itu bisa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial para
siswa. Begitu. Itu adalah ciri yang menonjol dari kurikulum tahun 1994. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasinya dari teman saya, yaitu nomor 5. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan kekhasan konsep atau pokok bahasan yang perkembangan berbagai siswa. Untuk yang nomor 6, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dan dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Untuk slide berikutnya yaitu ada kelebihan kurikulum 1994, yaitu penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Untuk yang kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana dan hal kompleks. Untuk slide yang terakhir, yaitu ada kekurangan kurikulum 1994. Yang pertama, aspek yang dikedepankan dalam kurikulum 1994 ini yaitu terlalu padat, dan konsep pengajaran suatu arah dari guru ke murid. Selanjutnya, beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran yang dipelajarinya. Selanjutnya, materi pelajaran yang dianggap terlalu sukar karena kurang relevan. Dan yang terakhir, pengulangan materi yang dianggap sulit perlu dilakukan untuk pemantapan pemahaman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.